Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jayadi dengan kode 90 NIM 18101132 135, program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Baiklah, saya akan memulai presentasi kali ini dengan mata kuliah Matematika Ekonomi yang diampu oleh dosen Bapak Ananda Setiawan dengan judul penerapan fungsi logaritma dan eksponen. 1. Fungsi logaritma. Fungsi logaritma adalah fungsi yang didefinisikan oleh Y sama dengan F kali X sama dengan A log X. Dengan A bilangan real, A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1 serta X lebih dari 0. X adalah variabel dan A adalah bilangan pokok. Bentuk perpangkatan dalam bentuk logaritma secara umum adalah sebagai berikut. Jika AB sama dengan C dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka A log C sama dengan B. Dalam hal ini A disebut basis atau pokok logaritma dan C merupakan bilangan yang dilogaritmakan. Jika fungsi eksponen menyatakan fungsi sebagai Y sama dengan AX, maka fungsi logaritma mempunyai bentuk Y log A sama dengan X. Fungsi logaritma adalah fungsi yang berubah bebasnya berupa bentuk logaritma. Fungsi logaritma adalah inverse dari fungsi eksponen. Contoh, saya ada di bawah. Yang pertama, A 2 pangkat 5 sama dengan 32, maka 2 log 32 sama dengan 5. Yang kedua, B 4 pangkat 3 sama dengan 64, maka 4 log 64 sama dengan 3. 2 pangkat min 2 sama dengan 1/4, maka 2 log 1/4 sama dengan 2. Min 2, maksudnya min 2, mohon maaf salah. Karena fungsi logaritma adalah fungsi inverse dari fungsi eksponen, maka dari bentuk logaritma di atas, jika ingin dirubah menjadi fungsi eksponen, hanya tinggal dibagi saja, yaitu sebagai berikut. 2 log 32 sama dengan 5, maka 2 pangkat 5 sama dengan 32. Yang kedua, 4 log 64 sama dengan 3, maka 4 pangkat 3 sama dengan 64. Dan yang ketiga, 2 log 1/4 sama dengan min 2, maka 2 pangkat min 2 sama dengan 1/4. Jadi bisa dinyatakan logaritma sebagai Y sama dengan log BX. Logaritma menggunakan bilangan pokok 10 dilambungkan dengan log 100 sama dengan 2, karena 10 pangkat 2 sama dengan 100. Log 10.000 sama dengan 3, karena 10 pangkat 3 sama dengan 100, dan sebagainya. Logaritma asli menggunakan bilangan E sama dengan 2,71828 dilambungkan dengan log E atau in log E pangkat 2 sama dengan in E2 sama dengan 2, pangkat 2 sama dengan 2 maksudnya, mohon maaf. Log pangkat 3 sama dengan in pangkat 3 sama dengan 3, dan sebagainya. Mohon maaf, saya kurang mengerti untuk menjelaskannya bagaimana. Kalau ada salah, mohon maaf. Dan di bawah sini saya akan menampilkan bentuk logaritma dan bentuk eksponen. Bentuk logaritmanya ya ada di samping dan kanan saya, kiri dan kanan saya. Setelah itu sifat logaritma akan saya tampilkan juga. Saya bingung menjelaskannya bagaimana, mohon maaf, karena saya hanyalah manusia biasa. Kegunaan logaritma ya sebelumnya bisa di-pause untuk mempelajarinya, karena saya terbatas oleh durasi, mohon maaf. Kegunaan logaritma sering digunakan untuk memecahkan persamaan yang pangkatnya tidak diketahui, turunannya mudah dicari, dan karena itu logaritma sering digunakan sebagai solusi dari integral. Dalam persamaan B pangkat n sama dengan x, B dapat dicari dengan pengakaran n dengan logaritma dan x dengan fungsi eksponensial. 1. Sains dan teknik.
Dalam sains terdapat banyak besaran umumnya diekspresikan dengan logaritma. Sebabnya dan contoh-contoh yang lebih lengkap dapat dilihat dari skala logaritmik. Satu, negatif dari logaritma berbasis 10 digunakan dalam kimia untuk mengekspresikan konsentrasi ion hidronium atau pH. Contohnya konsentrasi ion hidronium pada air adalah 10 pangkat menggedu pada suhu 25 derajat Celcius sehingga pH-nya 7. Yang kedua, satuan Bell adalah satuan pengukuran perbandingan seperti perbandingan nilai daya dan tegangan. Kebanyakan digunakan dalam telekomunikasi, elektronik, dan akustik. Salah satu sebab yang digunakan logaritma adalah karena telinga manusia mempersepsikan suara yang terdengar secara logaritmik. Satuan Bell dinamakan untuk mengenang jasa Alexander Abraham Bell, seorang penemu di bidang telekomunikasi. Satuan desibel atau apa dB itu desibel ya, yang sama dengan 0,1 Bell lebih sering digunakan. C. Skala Richter skala Richter mengukur intensitas gempa bumi dengan menggunakan skala logaritma dengan basis 10. D. Dalam astronomi, magnitudo yang mengukur terangnya bintang menggunakan skala logaritmik karena mata manusia mempersepsikan terang secara logaritmik. 2. Penghitungan yang lebih mudah. Logaritma memindahkan fokus penghitungan dari bilangan normal ke pangkat. Bila basis logaritma sama, maka beberapa jenis penghitungan menjadi lebih mudah menggunakan logaritma. Tabelnya akan saya tampilkan di samping saya. Selanjutnya, seperti yang tadi saya tampilkan, membuat penghitungan dengan eksponen menjadi lebih mudah, dan penggunaan logaritma sangat penting, terutama sebelum tersedianya kalkulator sebagai hasil perkembangan teknologi modern. Untuk mengakali dua angka, yang diperlukan adalah melihat logaritma masing-masing, angka dalam tabel, menjumlahkannya, dan melihat antilog jumlah tersebut dalam tabel. Untuk menghitung pangkat atau akar dari sebuah bilangan, logaritma bilangan tersebut dapat dilihat dari tabel, dilihat dari tabel hanya mengakali atau membagi dengan prediksi pangkat atau akar tersebut. Ketiga men. Kalkulus turunan fungsi logaritma adalah di sebelah sini, di mana in adalah logaritma natural, yaitu logaritma berbasis e jika b sama dengan e. Maka rumus di atas dapat disederhanakan menjadi saya tidak bisa menjelaskannya karena saya lemah matematika. Mungkin sampai situ saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Pak Adijah ID 74. Di sini saya akan membahas tentang fungsi Gompers. Fungsi Gompers merupakan fungsi yang menggambarkan pertumbuhan penduduk, di mana kurva ini biasanya dinyatakan oleh persamaan N sama dengan CA pangkat RT, di mana C yaitu tingkat pertumbuhan dewasa, A proporsi pertumbuhan awal, R tingkat pertumbuhan, dan T jumlah tahun. Sifat utama dari fungsi Gompers ini dinyatakan gambar seperti ini. Kurva tipe 1 meningkat dengan adanya pertambahan yang membesar untuk nilai-nilai positif, yang kecil tapi meningkat dengan pertambahannya yang mengecil untuk nilai-nilai positif yang besar. Kurva tipe 2 meningkat dengan pertambahan yang mengecil untuk semua nilai positif. Kurva Gompers ini digunakan secara luas oleh psikolog untuk menggambarkan aspek-aspek pertumbuhan dan pembangunan manusia, termasuk bidang pendidikan. Kurva Gompers ini biasanya digunakan secara luas oleh psikolog untuk menggambarkan aspek-aspek pertumbuhan dan pembangunan manusia, termasuk bidang pendidikan. Ahli organisasi menggunakan kurva Gompers ini untuk menggambarkan pertumbuhan organisasi. Kurva ini juga dapat digunakan dalam bidang ekonomi dan bisnis, seperti fungsi pendapatan dan produksi. Sebagai contoh, sebuah pasar swalayan di Banjarmasin mempekerjakan 25 orang karyawan pada permulaan operasinya. Karena usahanya berkembang, jumlah karyawan diperkirakan meningkat rata-rata 30% per tahun. Berdasarkan pertimbangan bisnis manajer tidak akan mempekerjakan lebih dari 450 orang karyawan. Bentuk persamaan penggunaan tenaga kerja untuk di pasar swalayan ini dalam hubungannya dengan perkembangan waktu.
Berapakah jumlah karyawan jika beroperasi selama 5 tahun? Penyelesaiannya adalah jika diketahui A sama dengan 25 dibagi 45 sama dengan 0,055, C-nya sama dengan 450, R-nya sama dengan 30%, yaitu 0,30, N-nya sama dengan CA. N sama dengan buka kurung 450 tutup kurung, buka kurung 0,55 tutup kurung, pangkat 0,30 T. Untuk T sama dengan 5, N sama dengan 450, 0,055 pangkat 0,30 kali 5. Log N sama dengan log 450, kita tambahkan dengan 0,30 pangkat 5, log 0,055. Log N sama dengan 2,653. Karena logaritma dari 450 adalah 2,653, kita tambahkan dengan 0,243, hasil dari 0,30 pangkat 5. Logaritma dari 0,55 adalah min 1,2596. Log N sama dengan 2,653, kita kurangkan dengan 0,307, hasil dari 0,243 min 1,2596. Log N sama dengan 2,622,3. Maka nilai N adalah 419 orang, karena logaritma dari 419 orang adalah 2,6223. Jadi jumlah karyawan yang beroperasi selama 5 tahun di Pasar Swalayan adalah 419 orang. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatul Faida dari Pendidikan Ekonomi dari angkatan 2018 dengan NIM 1810 332232 ID 89. Saya ingin melanjutkan materi tentang penerapan fungsi eksponen, yaitu fungsi eksponen adalah fungsi yang memuat bentuk eksponen. Artinya fungsi tersebut memuat bentuk pangkat di mana pangkatnya mengisi variabel-variabel. Adapun penerapan fungsi eksponen salah satunya tentang pertumbuhan dan peluruhan yang teman-teman sudah pelajari pada matematika wajib pada kelas 12 SMA atau 12 SMK. Untuk memudahkan mempelajari materi fungsi eksponen dan penerapannya, kita harus menguasai terlebih dahulu materi sifat-sifat eksponen. Dalam pembahasan kali ini, pertama kita bahas fungsi eksponen, lalu kita akan melanjutkan pada penerapan fungsi eksponen. Langsung saja kita simak contoh soal berikut. Nah, dari contoh soal dari fungsi eksponen tadi cukup mudah, bukan? Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang penerapan fungsi eksponen. Penerapan fungsi eksponen adalah tentang model pertumbuhan dan peluruhan yang biasa teman-teman baca pada artikel, makalah, atau tentang buku matematika ekonomi ataupun matematika wajib. Namun, untuk soal-soal tertentu, biasanya bentuk eksponen sudah diberikan terlebih dahulu. Adapun bentuk fungsi eksponen atau fungsi eksponensial untuk pertumbuhan dan peluruhan adalah AT sama dengan A0 X dalam kurung R T. Keterangan AT yaitu besarnya pertumbuhan atau peluruhan pada waktu T. A0 adalah besarnya pertumbuhan atau peluruhan pada awal periode. R sama dengan rasio atau tingkat perubahan. Demikian, akan saya berikan lagi contoh soal dari penerapan fungsi eksponen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roshida Aryani, nomor ID 27 dari kelompok 8, ingin menjelaskan tentang penerapan fungsi eksponen dan logaritma mengenai pertumbuhan tidak terbatas dan bunga majemuk. Pertumbuhan tidak terbatas. Apabila dominan dari variabel bebas meningkat terus, maka jangkauan dari variabel terikat akan terus meningkat tanpa batas. Itu disebut pertumbuhan yang tidak terbatas. Bunga majemuk. Nilai yang akan ditabung pada bank akan meningkatkan jumlah seiring bertambahnya waktu karena penabung akan mendapat imbalan jasa dari pihak bank berupa pembayaran bunga pada jumlah uang yang ditabung. Maka jumlah uang yang akan ditabung nilainya akan bertambah apabila waktu menabung semakin lama. Bunga majemuk yang bisa dihitung berdasarkan jumlah modal awal ditambah dengan akumulasi bunga sebelumnya. Keterangannya, MO adalah itu modal awal, MN itu besar modal pada periode akhir, N-nya itu adalah periode waktu, B-nya adalah bunga. Berikut adalah penjelasan contoh soal.
Nah, ini adalah contoh soalnya. Uang sebanyak 100 juta didepositkan untuk 3 tahun dengan suku bunga majemuk 10% per tahun. Besarnya bunga pada akhir tahun ketiga adalah penyelesaiannya diketahui dulu. Diketahui M-nya itu adalah uangnya ini tadi 100 juta. Setelah itu bunganya tadi kan sebesar 10%. Didesimalkan menjadi 10 per 100. Disederhanakan lagi menjadi 0,1. Dan N-nya itu adalah besar bunga pada tahun keberapa, itu N-nya. N-nya adalah 3 karena di sini tahun ketiga. Dan yang ditanya adalah MN-nya. Jawab. MN, masukkan rumusnya. Buka kurung 1 ditambah bunga pangkat N dikali MN dikali MO. Jadi 1 ditambah yang ini tadi bunganya 0,1 dimasukkan 0,1. N nya tadi adalah 3 nya ini pangkat ya, dikali 100 juta tadi. MO nya ini adalah duit yang ini tadi. Setelah itu turunkan ini ditambah ini pangkat 3, hasilnya 1,331 dikali 100 juta. Jadi ini dikali ini hasilnya 133.100.000. 133.100.000. Nah, karena tadi tuh didepositkan, jadi bunga MN kurang MO. Uang hasil ini tadi itu hasil MN nya 133.100.000 dikurang 100 juta tadi, hasilnya adalah 33.100.000. Nah, itu tadi adalah penjelasan contoh soal yang saya terangkan. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emelina, ID 76. Di sini saya akan membahas tentang fungsi eksponen. Ada dua bentuk persamaan umum dari fungsi eksponen dalam proses penyusutan dan penurunan, yaitu proses penyusutan secara kontinu dan proses penyusutan secara diskret. Persamaan umum dari fungsi eksponen dalam proses penyusutan secara kontinu adalah F sama dengan POE pangkat min in. Sedangkan pada model persamaan umum dari fungsi eksponen dalam proses penyusutan secara diskret adalah F sama dengan PO dalam kurung 1 dikurang I lalu pangkat N. Nah, misalkan telah diketahui nilai dari suatu produk untuk dijual kembali mempunyai persamaan. Nah, F sama dengan G dalam kurung N sama dengan 30 juta E pangkat min 0,2 N. Nah, hitunglah nilai penjualan kembali setelah 4 tahun dan 8 tahun kemudian. Cara penyelesaiannya, penjualan kembali setelah 4 tahun kemudian atau N adalah 4, F sama dengan G dalam kurung 4 sama dengan 30 juta E pangkat min 0,2 dikali 4 sama dengan 30 juta E min 0,2 dikali 4, maka hasilnya adalah 0,449328. Nah,
30 juta dikali 0,44938, maka hasilnya adalah 13.479.840 rupiah. Penjualan kembali setelah 8 tahun kemudian atau N adalah 8, F sama dengan G dalam kurung 8 sama dengan 30 juta, E pangkat min 0,2 dikali 8 sama dengan 30 juta, E pangkat min 0,2 dikali 8, maka hasilnya adalah 0,201896. 30 juta dikali 0,201896, maka hasilnya adalah 6.056.880 rupiah. Kemudian kurva belajar. Dalam ekonomi, kurva belajar cocok untuk menggambarkan perilaku produksi dan biaya dalam hubungannya dengan variabel waktu. Bentuk kurva belajar ini adalah X sama dengan M dikurang SE pangkat min KX, untuk diterapkannya pada kasus perilaku produksi dalam hubungannya dengan variabel waktu, notasi dapat disesuaikan menjadi P sama dengan PM dikurang PSE pangkat min RT, di mana P melambangkan produksi persatuan waktu setelah T satuan waktu, PM merupakan kapasitas produksi maksimum persatuan waktu, PS mencerminkan sisa kapasitas produk pada permulaan kegiatan produksi, sedangkan R adalah tingkat pertumbuhan produksi. Nah, contohnya, suatu barang yang dihasilkan sebanyak Y unit per hari dan selama X hari kerja produksi dinyatakan oleh fungsi Y sama dengan 400 dalam kurung 1 dikurang E min 0,2x. Berapa unit barang yang dihasilkan per hari selama 7 hari kerja? Nah, cara penyelesaiannya Y sama dengan 400 dalam kurung 1 dikurang E pangkat min 0,2x. Kemudian sama dengan 400 dalam kurung 1 dikurang E pangkat min 0,2 dikali 7. Nah, kemudian 400 dalam kurung 1 dikurang E min 0,2 dikali 7, maka hasilnya adalah min 1,4. Kemudian 400 dalam kurung 1 dikurang E min 1,4, maka hasilnya adalah 0,247. Kemudian 400 1 dikurang 0,247, maka hasilnya adalah 0,753. Nah, dari 400 dikali 0,753, maka hasilnya adalah 301,2 dibulatkan menjadi 301 unit. Untuk diterapkannya pada kasus perilaku biaya, notasi kurva belajar di atas dapat disesuaikan menjadi C sama dengan CM dikurang CSE pangkat min RT. Dalam persamaan ini, C dapat melambangkan biaya total persatuan waktu, CM menunjukkan biaya maksimum yang diperkenankan, anggaran yang disediakan, persatuan waktu, CS mencerminkan sisa anggaran pada permulaan periode, sedangkan R adalah presentasi biaya persatuan waktu. Nah, contoh khususnya, biaya total per tahun dalam jutaan rupiah yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 7 dikurang 3E 0,1T. Berapakah jumlah rupiah biaya total yang dikeluarkan setelah perusahaan beroperasi selama 9 tahun? Nah, biaya total pada tahap permulaan sama dengan 7 dikurang 3 sama dengan 4 juta rupiah. Biaya per tahun setelah 9 tahun, maka C sama dengan 7 dikurang 3 E pangkat 0,9. C sama dengan 7 dikurang 3 E pangkat 0,9, maka hasilnya adalah 0,4066. Nah, sama dengan 7 dikurang 3 dikali 0,4066, maka hasilnya adalah 1,2198. Nah, 7 dikurang 1,2198, maka hasilnya adalah 5,7802. Nah, sekitar 6 jutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurul Aziza, nomor ID 56. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pertumbuhan penduduk. Dalam penerapan fungsi eksponensial, pertumbuhan penduduk ini dapat membantu memprediksi pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk kurun waktu tertentu di suatu daerah. Kelebihannya adalah lebih mudah, efektif, dan juga lebih cepat. Namun di sisi lain, angka yang didapat belum tentu akurat. Sebagaimana yang dikatakan ialah membantu prediksi. Pertumbuhan penduduk adalah populasi perubahan sewaktu-waktu
dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi dengan menggunakan per waktu unit untuk mengukurnya. Pada materi ini, perhitungan pertumbuhan penduduk termasuk ke dalam model pertumbuhan, yang mana diperkenalkan dengan rumus PT sama dengan PI dikali R pangkat T dikurang 1, di mana P ini merupakan jumlah penduduk dan T merupakan waktunya. Model semacam ini tidak saja relevan bagi penafsiran variabel kependudukan, tetapi juga dapat diterapkan pada variabel-variabel lain yang berkenaan dengan pertumbuhan penduduk juga. Agar model yang tadi dapat diterapkan secara umum terhadap segala macam variabelnya, sehingga jalan pikiran kita tidak semata-mata terpaku pada persoalan pendudukan, maka perlu dilakukan sedikit perubahan notasi. Dengan rumus yang sekarang dipergunakan ialah NT sama dengan NI dikali R pangkat T dikurang I, di mana R ini didapat dari 1 ditambah R. Dengan keterangan N ini adalah variabel yang sedang diamati, R adalah persentase pertumbuhan persatuan waktu tertentu atau periode, dan T adalah indeks waktunya, dan NI adalah jumlah penduduk tahun ke I, atau disebut juga dengan tahun dasarnya. Maka untuk memahami lebih lanjut materi mengenai pertumbuhan penduduk ini dapat dilihat pada contoh berikut ini. Untuk menjawab soal pertama, kita ketahui dulu, yaitu NI yang merupakan jumlah awalnya yaitu 10, R 1 ditambah 2, T yang merupakan waktu yaitu 5, sehingga kita jawab dengan rumus NT sama dengan NI dikali R pangkat T dikurang 1, di mana NT ini merupakan variabel yang sedang diamati yaitu tahunnya, tahun kelima tadi, menjadi N5, sama dengan NI 10, R 1 ditambah 2 menjadi 3, T dikurang 1 yaitu 5 dikurang 1, sehingga kita turunkan 10-nya, kita turunkan 3-nya, 5 dikurang 1 yaitu 4, sehingga kita turunkan 10-nya, 3 pangkat 4 yaitu 81, sehingga menghasilkan jumlah 810, di mana ini merupakan jumlah ketika 5 tahun mendatang. Untuk soal nomor 2, sama seperti tadi kita ketahui, yaitu NI jumlah awalnya yaitu 10.000, R 1 ditambah 2%, kita desimalkan menjadi 0,02, lalu T sama dengan 5. Lalu kita jawab dengan rumus sama, yaitu NT sama dengan NI dikali R pangkat T dikurang 1, di mana NT tadi variabel yang sedang diamati yaitu waktunya yaitu 5 tahun, jadi N5. Lalu NI tadi 10.000, R tadi 1 ditambah 0,02 menjadi 1,02, T dikurang 1 yaitu 5 dikurang 1, sehingga kita turunkan 10.000, kita turunkan 1,02, 5 dikurang 1 yaitu 4, kita turunkan 10.000, 1,02 pangkat 4 menjadi 1,08, kita kalikan dengan 10.000 tadi, sehingga menghasilkan 10.824. Nah, tadi adalah contoh dan penyelesaian dari soal pertumbuhan penduduk. Untuk itu, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Wulandari, NIM 191011311212, ID 44. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi konsumsi dan fungsi penjualan. Jadi pertama-tama materi yang saya ingin sampaikan ialah tentang fungsi konsumsi. Apa sih fungsi konsumsi itu? Jadi fungsi konsumsi adalah fungsi yang menyatakan hubungan antara jumlah konsumen perorangan atau individu atas semua produk dan pendapatan konsumen pada suatu periode waktu tertentu. Fungsi konsumsi ini dapat dinyatakan dalam bentuk umum yaitu C sama dengan M dalam kurung I kurang E pangkat I Y, di mana C ialah jumlah konsumsi pada periode waktu tertentu, Y sama dengan jumlah pendapatan dari konsumen pada periode waktu tertentu, I tingkat pertumbuhan konsumsi, M konstanta, dan E konstanta 2,71828.
Nah, materi kedua yang ingin saya jelaskan ialah tentang fungsi penjualan. Fungsi penjualan atau penerimaan menyatakan hubungan antara hasil penjualan dari suatu perusahaan atau suatu produk dan hasil produk yang terjual pada suatu periode waktu tertentu. Fungsi penjualan ini dapat dinyatakan dalam bentuk penjualan umum, yaitu S sama dengan N dalam kurung 1 kurang E pangkat min IT, di mana S adalah jumlah penjualan dari suatu produk pada periode waktu tertentu, sedangkan T ialah jumlah produk yang terjual pada periode waktu tertentu, I ialah tingkat pertumbuhan penjualan, dan M adalah konstanta. Setelah mendengarkan materi tentang fungsi konsumsi dan fungsi penjualan, di sini saya ingin memberikan contoh soal agar kalian semua paham dengan materi yang sudah saya sampaikan. Jadi, cara menjawabnya itu, kita baca dulu soalnya, berapa besar pendapatan investor setelah 2 tahun pemasaran produk baru tersebut. Jadi, yang 2 tahun ini ialah T-nya, maka S sama dengan 4 juta dikali 1 kurang E pangkat min 0,06 T. Jadi, 4 juta dikali 1 kurang E nih konstantanya 2,71828 pangkat min 0,06 kali 2. 2 ini kita dapat dari T-nya tadi. Jadi, 4 juta dikali 1 kurang 2,71828 pangkat min 0,12. Nah, min 0,12 nya nih kita dapat dari min 0,06 kali 2. Jadi 4 juta dikali 1 kurang hasil pemangkatan dari 2,71828 pangkat min 0,12 ialah 0,8869205083. Kemudian 4 juta dikali dengan 1 kurang hasil pemangkatan dari yang sudah kita hitung tadi. Jadi hasilnya itu 0,1130794917. Kemudian hasilnya itu 452.317,967. Itulah besar pendapatan investor setelah 2 tahun pemasaran produk baru tersebut. Nah, untuk yang B dan C itu sama saja pengerjaan dan caranya ataupun rumusnya, cuman yang membedakan itu yang T-nya saja. Tinggal ubah T-nya saja berapa yang harus ditentukan. Oh ya, jadi bagaimana cara pemangkatan dari 2,71828 pangkat min 0,12? Itu tuh bisa kita hitung menggunakan kalkulator ilmiah ataupun kalkulator HP. Jadi di sana sudah ada cara bagaimana pemangkatan, jadi kita tidak usah menghitung secara manual. Demikian penjelasan saya tentang materi fungsi konsumsi dan fungsi penjualan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.